Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Asia Masita Haidir, SPD MPD, salah satu dosen tetap pada program studi Bisnis Digital Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat dalam proses sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan PDD UKTPT, terutama dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Pendidikan Bahasa Inggris untuk program studi Bisnis Digital. Mata kuliah ini diprogramkan pada semester genap dan memiliki bobot sebesar 2 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa program studi Bisnis Digital dengan kemampuan berbahasa Inggris yang relevan dengan dunia bisnis digital dan komunikasi profesional. Mata kuliah ini menekankan penguasaan keterampilan komunikasi lisan dan tulisan bahasa Inggris dalam konteks bisnis digital, termasuk kemampuan presentasi, korespondensi bisnis, komunikasi digital, dan pemahaman istilah bisnis digital global. Capaian pembelajaran mata kuliah yang ditargetkan dalam mata kuliah ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan sikap profesional, etika bisnis, dan nilai-nilai Sipamanda dalam komunikasi bisnis berbahasa Inggris secara efektif dan bertanggung jawab. Kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan kemampuan komunikasi lisan dan tulisan dalam bahasa Inggris, presentasi bisnis, serta kerjasama tim secara efektif pada berbagai situasi bisnis. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang media komunikasi bisnis berbahasa Inggris untuk mendukung pengembangan karir dan pemasaran kompetensi diri secara profesional. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan media komunikasi bisnis berbahasa Inggris untuk mendukung pengembangan karir dan pemasaran kompetensi diri secara profesional. Dalam mata kuliah ini, bahan ajar yang digunakan mencakup slide presentasi, buku ajar, dan buku-buku referensi yang relevan. Pada mata kuliah ini, saya menerapkan pendekatan student-centered learning, yaitu pendekatan yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat kegiatan belajar. Tujuannya adalah memastikan tercapainya capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Pendekatan student-centered learning ini dikombinasikan dengan berbagai metode, seperti project-based learning, discovery learning, role play, small group discussion, dan cooperative learning. Selain itu, saya juga menerapkan metode DIA, Delivery Interactive Assessment, dalam penyampaian materi. Sedangkan untuk evaluasi pembelajaran dilakukan berdasarkan beberapa komponen berikut. Yang pertama, aktivitas dan partisipasi mahasiswa, kuis, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Demikian penjelasan saya terkait mata kuliah Pendidikan Bahasa Inggris. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. How are you today? Good. Okay. I hope, all of you are doing great and are ready to learn something new today. So, welcome back to our English class. Jadi hari ini kita sudah memasuki minggu ke-3. Okay. I hope you are still excited and motivated to improve your English. Before we move on to today's topic, let's do a quick review of what we learned in our previous meeting. So last week we discussed about business etiquette and meeting etiquette. Yeah. Can anyone mention some examples of meeting etiquette in English? Anyone? Saya Bu, Okay, yes please. arrive on time or a few minutes early. Okay, arrive on time. That is a very good point. Anyone? Ada lagi yang bisa? Mister. Yes please. Respect everyone's opinions. Allow them to express the ideas without interruption. Good job Aris, that is a very good point. Respect everyone's opinion. Ada lagi yang bisa menambahkan? Saya Bu. Yes please. Okay. Speak clearly and use polite language. Okay, good job Raika. Use polite language. Ada lagi satu orang lagi yang bisa menambahkan? Aku Miss. Okay, please. If you disagree with someone, then do not interrupt until he's finished. Say his argument
and then state your opinion. Okay, excellent. That is a good answer. So if you disagree with someone, do not interrupt. Yeah, wait until the other person finish their speaking and then state your objection. Okay, well ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari topik baru ya, seperti yang kalian lihat di slide. Jadi topik kita hari ini adalah making effective presentation in business setting. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat presentasi ya, presentasi bisnis, bagaimana cara menyusun openingnya, bagaimana menyampaikan isinya, dan menyampaikan penutupnya dalam bahasa Inggris secara sistematis. Oke, nanti di akhir pembelajaran kalian diharapkan mampu menyusun materi presentasi bisnis ini dalam bahasa Inggris secara sistematis. Indikator-indikatornya yang pertama, kalian mampu menjelaskan struktur presentasi bisnis yang efektif. Kemudian yang kedua, kalian mampu menyusun bagian pembukaan, isi, dan penutup presentasi bisnis. Dan yang terakhir, kalian mampu menggunakan ungkapan bahasa Inggris yang tepat dalam presentasi bisnis. Oke, kita lanjut ke alright everyone, let's start our lesson. Jadi ketika kita melakukan presentasi bisnis, sebenarnya ada struktur yang sebaiknya kita ikuti. Nah, seperti yang kalian lihat di slide, umumnya ada 3 struktur utama atau 3 bagian utama. Yang pertama itu opening, yaitu pembuka, main parts, isi, dan ending. Kita akan bahas satu-satu. Oke, untuk bagian opening, ya, bagian pertama ini adalah bagian opening atau pembukaan, ya. Bagian ini yang menentukan apakah audiens akan tertarik dengan presentasinya kalian atau tidak. Apa-apa saja yang bisa kita lakukan di bagian opening ini, kalian bisa awali dengan greetings atau salam sapaan. Oke, how do you greet someone in English? Hello, ya, good morning, good afternoon. Ya, jadi kalau misalnya yang formal itu kita bilangnya good morning, good afternoon, atau good evening. Oke, welcome to my presentation misalnya. Oke, kemudian kalian bisa melanjutkan dengan memperkenalkan diri kalian. Ya, introduce yourself. Let me introduce myself. My name is blah blah blah. Okay, let me introduce myself. My name is Anita. Okay. Nah, and then selanjutnya kalian bisa state the objectives atau menyatakan tujuan dari presentasinya kalian. Nah, ini agar audiensnya kalian bisa memahami alur dari presentasinya kalian. So, the objective of my presentation is, jadi kalian state tujuan dari presentasinya kalian. Misalnya contohnya, the objective of my presentation is to explain how to make an effective business presentation. Lalu di sini ada outline structure. Jadi ini outline structure ini kalian menjelaskan bagian-bagian dari presentasinya kalian. Misalnya dalam presentasinya kalian hanya ada 2 bagian. Nah, kalian bisa membagi. Misalnya my presentation will be divided into 2 parts. First, apa? Second, apa? Oke. Kalau misalnya 3 bagian berarti first, second, and third. Yang digunakan di sini adalah ordinal number. You don't say 1, 2, or 3, but first, second, and third. Yang pertama, kedua, dan ketiga. And then timing, ya, penting juga untuk menyampaikan estimasi waktu presentasinya kalian. Contohnya, it will take 15 minutes. My presentation will take 15 minutes. Jadi presentasi ini akan berlangsung selama 15 menit. Lalu di bagian akhir opening, ya, kalian bisa menyematkan atau menyampaikan kalimat transisi untuk ke main parts. Jadi kalimatnya bisa seperti yang kalian lihat di slide. Well, let me start the presentation. Take a look at apa di slide-nya seperti apa. Oke, jadi kalian bisa mengarahkan. Jadi ini kalimat transisi dari opening ke main parts. Oke, jadi bagian kedua dari presentasi ini adalah isi presentasi atau main parts, ya, bagian-bagian utama. Nah, disinilah kita menjelaskan informasi-informasi utama dari presentasinya kita. Nah, apa saja yang bisa dijelaskan di main parts? Karena tadi di opening kita sudah meng-outline structure-nya, ya, kita sudah menjelaskan bahwa ada beberapa bagian yang akan kita jelaskan di main parts. Nah, di main parts ini yang akan dibahas secara detail. Contohnya, the first part, ya. The first part of my presentation is apa? Jadi bagian pertama dari presentasinya itu apa yang dijelaskan?
Oke, kemudian untuk membuka atau untuk beralih ke part selanjutnya atau ke bagian selanjutnya, kalian bisa menggunakan kalimat let's move to the next part. Jadi ini opening the next part. Dan itu tergantung berapa jumlah part atau main part dari presentasinya kalian. Jadi kalimat transisi yang bisa digunakan, let's move to the next part. Next part apa artinya? Oke, part selanjutnya. Oke, nah dalam menyampaikan main parts, kadang-kadang kita ingin meng-highlight beberapa bagian yang menurut kita penting atau meng-highlight beberapa informasi penting. Nah, ada ekspresi yang bisa kita gunakan untuk meng-highlight informasi-informasi penting tersebut. Contohnya di sini, here, I would like to emphasize into items. Jadi saya akan meng-highlight atau menekankan dua hal. Jadi emphasize ini menekankan. Jadi ada dua hal yang ingin saya tekankan di sini. Nah, ini bisa digunakan untuk memperjelas atau menegaskan informasi-informasi yang penting. Jika dalam penyampaian informasinya kalian menggunakan visual seperti yang Ibu tampilkan hari ini, nah, kalian bisa menggunakan kalimat as you can see at the table, as you can see at the slides. Jadi kalimat tersebut bisa digunakan ketika kalian menggunakan visual dalam menyampaikan presentasinya kalian. Oke, nah setelah menyampaikan main parts, apakah bisa langsung kita tutup presentasinya? No or yes? No. Oke, tentunya ada closing, ada bagian closing. Apa saja yang bisa kita sampaikan di closing? Do you guys have any idea? Oke, conclusion, ya, kesimpulan. Apalagi kira-kira? Selain conclusion, salam. Oke, nah di bagian ending kalian bisa memberikan tanda bahwa presentasinya kalian akan berakhir. Oke, kalimatnya bisa seperti ini. This is the end of my presentation. Ini adalah akhir dari presentasi. Untuk tadi ada temannya yang bilang kesimpulan, ya penting sekali memberikan kesimpulan atau garis besar di akhir penjelasan. Nah, ada dua di sini. Kalimat yang bisa kalian gunakan, yang pertama to sum up dengan I conclude that, saya menyimpulkan bahwa, gitu ya. Jadi dua kalimat ini bisa kalian gunakan untuk menyampaikan ringkasan atau kesimpulan dari presentasinya kalian. Atau mungkin dalam sesi presentasinya kalian ingin membuka sesi tanya jawab. You may ask the audience if there are any question. Is there any question? Do you guys have any question? Any questions so far? Jadi itu kalimat yang bisa kita gunakan untuk mengundang pertanyaan dari audience. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke latihan pertama ya, practice 1. Look at the expression ya. In which part of the presentation would you expect them to be used? Jadi silakan perhatikan slide ini. Di sini ada beberapa kalimat, ada 7 kalimat. Nah, tugas kalian itu sederhana, yaitu menentukan apakah kalimat-kalimat ini atau ekspresi-ekspresi ini seharusnya digunakan di opening kah, main parts, atau di bagian closing. Oke, kita mulai di kalimat pertama. Finally, I'd like to remind you that. Ini seharusnya masuk di closing. Oke, how do you know? Finally. Oke, karena ada kata finally. Kata finally mengindikasikan bahwa kalimat ini seharusnya berada di bagian closing ya, di bagian akhir. Oke, the second sentence ini kalimat kedua. If you have any question, I'll be happy to answer them. Closing. Oke, how do you know? Oke, ya karena ini menawarkan audience untuk bertanya. Biasanya ya, sesi tanya jawab itu berada di akhir presentasi. Oke, kalimat ketiga. On this slide, you can see main parts. Oke. Karena di sini membahas sesuatu yang ada di slide. Biasanya ya, itu adalah informasi utama. Jadi ketika kalian membahas informasi utama itu adanya di main parts. And then next, the objective of my presentation is opening. Oke, stating objectives itu bagian dari opening ya, menyatakan tujuan dari presentasi itu bagian dari opening. And then sentence number 5 ya. Kalimat kelima, here
I would like to emphasize two items. Main part. Main part. Jadi bagian ini, ekspresi ini digunakan untuk meng-highlight informasi penting yang tentunya ada di bagian main parts. Oke, yang nomor 6, to sum up. Ada yang bisa? Closing. Nah, untuk menyimpulkan atau menyampaikan ringkasan, kita biasanya mengawali kalimatnya dengan kalimat yang nomor 6 ini. And the last sentence, kalimat terakhir. My presentation will be divided into two parts. First, second, ini biasanya di opening ya, ketika kita meng-outline presentasinya kita. Oke. Ya, ini tadi kita sudah belajar mengenai struktur dari presentasi yang baik dalam bahasa Inggris. Kemudian kita juga sudah latihan untuk menguji ya pemahaman kalian tentang struktur presentasi dalam bahasa Inggris. Nah, selanjutnya kita akan praktek langsung menyusun presentasinya, ya, menyusun presentasinya secara individu. Jadi kalian akan menyusun presentasi yang singkat, durasinya sekitar 2 atau sampai 3 menit. Nah, nanti di akhir pembelajaran akan ada teman-teman kalian yang akan mewakili kalian untuk mempresentasikan atau menyajikan hasil kerjanya. Oke, bisa ya? Tapi sebelum kita masuk ke praktek, apa ada yang mau ditanyakan? Apa ada pertanyaan? Atau mungkin ada bagian-bagian yang kurang jelas? Saya Miss. Oke, please. Okay, why is it important to state the objective at the beginning of the presentation? That is a very good question. Thank you for asking, Reika. So, stating the objective helps the audience to understand the purpose and follow the presentation more easily. Jadi, menyatakan tujuan dari presentasi kita di awal itu memudahkan audience untuk mengerti tujuan dari presentasinya kita. Nah, dengan memahami tujuan dari presentasinya kita, audiens kita akan lebih mudah untuk memahami isi dari presentasinya kita dan juga untuk memahami alur keseluruhan dari presentasinya kita ya dari awal hingga akhir. Misalnya saya mengatakan the objective of my presentation is to explain how to make an effective business presentation in English. Jadi kalian sudah tahu, kalian sudah ada ekspektasi bahwa saya akan menjelaskan ya terkait bagaimana cara membuat presentasi dalam bahasa Inggris secara sistematis yang baik gitu. Jadi setidak-tidaknya dengan men-state atau dengan menyatakan tujuan kita di awal, audiens kita itu setidaknya punya bayangan atau punya ekspektasi terkait informasi apa yang akan kita sampaikan dalam presentasinya kita. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan ya terkait materi kita hari ini, kita mungkin bisa langsung praktek ya. I'll give you 15 minutes ya untuk menyusun presentasi. Jadi dalam presentasinya itu harus ada 3 poin tadi, ada opening, ada main parts, dan ada closing-nya. Oke, jadi bisa disusun secara individu. Jadi penugasan ini dikerjakan secara individu. Nantinya saya akan berkeliling untuk memberikan feedback terkait penyusunan presentasinya kalian. Oke, silakan dikerjakan. Oke, bagaimana Ame? Sudah selesai? Sisaannya Bu, main parts-nya sama closing. Oke, ini main parts-nya ada berapa bagian? Ada 3 tadi. Oke, 3 tadi. Nanti tinggal dijabarkan satu-satu ya. Jadi di main parts itu harus dijabarkan yang tadi dijelaskan di opening, ya, outline yang dijelaskan di opening itu harus dijabarkan di main part satu-satu. Jadi ada 3 bagian yang harus dijabarkan. Nah, untuk closing buat kesimpulan yang bisa di-highlight atau buat kesimpulan yang strong ya. Openingnya harus strong. Oke. Yep. Good job ya, good job Ame. Ayo nih bagaimana? Yang ini Mem, apakah sudah betul? Oke, yang mana bagian opening? Yang ini. Oke, main parts-nya ada berapa bagian? Yang ini main parts-nya. Oke, bagaimana dengan closing-nya? Sudah disimpulkan? Iya, to sum up. Oke, ini topiknya apa? Ini tentang shopping. Shopping, oke. Do you like shopping? Oke, good job ya, well done. Selesai, ini topiknya tentang apa? Tentang online coffee shop. Online coffee shop. Oh, ini lebih ke jasa atau produk? Ini lebih ke produk.
Oh, lebih ke produk. Oke, baik. Ini ada berapa bagian main parts-nya yang direspon? Ada dua, Yang di sini kualitas kopi, terus yang kedua ini kenyamanan customer. Oke, good. Ya udah deh, good job. Good job. Thank you, Mom. Oke, baik semuanya. Kalian sudah menyusun presentasinya dengan sangat baik ya. Ibu tadi sudah melihat, berkeliling dan melihat, juga memberikan beberapa feedback yang bisa improve presentasinya kalian. Nah, sekarang waktunya untuk praktek. Saya akan meminta beberapa di antara kalian untuk maju dan tampil ya, menyajikan hasil kerjanya tadi. Oke, atau mempresentasikan hasil kerjanya tadi. Ada yang bisa? Oke, silahkan Mila maju ke depan. Hi everyone. Hi. Good morning. Morning. So my name is Nurmila. So today I will introduce a new product called Eco Bottle, a usable water bottle designed for everyday use. The objective of my presentation is to introduce Eco Bottle and explain its main benefit. My presentation consists of 3 parts. First, I will introduce the product. Second, I will explain its benefit. And finally, I conclude that my presentation. And this presentation will take about 3 minutes. So there are several benefits of using Eco Bottle. First, it helps reduce plastic waste because it can be used many times. Second, it helps save money since people do need to buy water bottle for everyday use. It also safe, durable, and affordable. And I would like to emphasize 2 important points. Eco Bottle is environmentally friendly and it is an affordable product for students and workers. So this is the end of my presentation. To sum up, Eco Bottle is a practical, eco-friendly, and affordable product for everyday use. And I conclude that Eco Bottle is a reusable bottle water that using reusable bottle is a simple way to protect our environment for environment while saving money. I think that's all about me. Thank you very much for your attention. Have a nice day. Okay, good job ya. Give your friend a big round of applause. Yay. Oke, next ada lagi yang bisa, Satu orang lagi deh. Oke, silakan Mardewi, silakan maju ke depan. Okay, thank you so much for the time that has been given to me. And good morning, everyone. Good morning. Okay, first thing first, I would like to introduce myself. My name is Mardewi and you can call me Dewi. And today I would like to present my future business plan. And of course, the objective of my presentation is actually to share my idea for starting an online coffee shop. Yep, my business will offer a high quality coffee of affordable prices and also provide an easy online ordering service. And of course, I believe this business can actually attract many people or many customers because it's convenient and also it's suitable for busy people. And yeah, to sum up, my future business aims to provide good products and then excellent service and customer satisfaction. And in the end of the day, I hope this business can actually grow successfully in the future. So I think that's all about my presentation. And last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, well done Mardewi. Give your friend a big round of applause. Oke, tadi kedua teman kalian sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Saya juga sudah mengecek tadi satu-satu hasil kerja kalian ya. Sekarang kalian sudah bisa menyusun presentasi dengan baik. Dan seperti yang kalian lihat tadi, teman kalian sudah memberikan contoh bagaimana cara menyajikan presentasi bisnis ya dalam bahasa Inggris dengan sangat baik. Jadi kedua teman kalian tadi sudah memenuhi unsur-unsur dari presentasi yang baik. Sudah ada openingnya, ada menyajikan informasinya ya secara terstruktur dalam main parts dan juga menutupnya dengan kuat. Jadi dia punya strong closing gitu ya. Oke, selanjutnya saya
akan membagi kalian ke beberapa kelompok. Jadi ini untuk penugasan. Oke, sebelum saya akhiri kelasnya, saya akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Jadi setiap kelompok itu akan mendapatkan topik atau studi kasus bisnis yang berbeda, seperti yang kalian lihat di slide. Di informasi-informasi ini, informasi mengenai produk, perusahaan, atau topik presentasi yang sudah saya siapkan, akan saya bagikan kepada masing-masing kelompok di WhatsApp group. Jadi tugas kalian adalah mempelajari informasi tersebut dengan baik, kemudian menyusun presentasi bisnis seperti tadi, ya, dengan durasi 5-7 menit dalam bahasa Inggris untuk dipresentasikan minggu depan. Jadi durasinya 5-7 menit. Karena setiap kelompok akan terdiri dari 3 orang, jadi kalian bisa bagi berdasarkan struktur presentasi yang telah kita bahas hari ini. Jadi ada opening, ada yang akan membuka presentasinya, dan kemudian ada yang akan menyampaikan informasi pentingnya yang di main parts, dan juga ada di bagian closing, ya, ada yang akan menutup presentasinya dengan baik. Nah, setiap anggota kelompok itu wajib, ya, harus berpartisipasi dan memiliki bagian untuk presentasi, untuk dipresentasikan. Oke, setelah presentasi minggu depan, ya, semua kelompok presentasi akan dibuka sesi tanya jawab dari kelompok lain. Jadi kelompok lain bisa mengajukan pertanyaan kepada kelompoknya kalian. Oke, apa ada pertanyaan terkait materi kita atau tugas kalian? Oke, apakah semuanya sudah jelas? Jelas. Oke, jika sudah jelas, ya, untuk kelas hari ini saya akhiri. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu lagi di pertemuan keempat. Saya akhiri kelasnya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.